Halo teman-teman, salam jumpa kembali di Nuska Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa penyampaian tentang 3 ayat kunci surga atau kunci keselamatan yang ada di dalam Alkitab. Teman-teman, penyampaian saya yang ada di dalam video ini adalah berdasarkan versi saya sendiri, versi penafsiran saya sendiri, dan tidak mewakili aliran gereja manapun. Teman-teman silahkan mencari penafsiran atau penjelasan dari orang lain, penjelasan dari para penginjil lain, karena apa yang akan saya jelaskan adalah berdasarkan pemahaman iman secara roh Allah yang bekerja di dalam diri saya. Ketiga ayat ini saya dapatkan setelah saya merasakan kekuatan karunia Roh Kudus yang ada di dalam diri saya, yang mengetahui tentang berbagai rahasia kehidupan manusia. 3 ayat kunci surga atau kunci keselamatan seluruh umat manusia berdasarkan apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Ketiga ayat ini harus dibacakan secara berurutan. Ayat-ayat itu adalah Wahyu pasal 7 ayat 7, Wahyu pasal 6 ayat 6, dan Wahyu pasal 5 ayat 5. Ketiga ayat ini dibacakan secara berurutan. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Wahyu pasal 7 ayat 7. Dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000. Wahyu pasal 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Wahyu pasal 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya. Saya akan membaca ulang sekali lagi secara berurutan. Dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya. Teman-teman, maksud dari ketiga ayat ini adalah bahwa seluruh dunia telah dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Semua manusia di seluruh dunia telah dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Semua suku bangsa yang ada di dunia dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Semua pulau yang ada di seluruh dunia
dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Semua keluarga keturunan dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Maksud pembagian menjadi 4 bagian yang sama besar itu adalah, saya memberikan contohnya seperti ini. Dibagi menjadi 4 bagian. Jadi seluruh dunia dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Seluruh manusia dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Seluruh suku bangsa dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Seluruh pulau di seluruh dunia dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Seluruh keluarga keturunan dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Keluarga keturunan di sini maksudnya adalah keluarga keturunan yang masih hidup di dunia, bukan yang sudah meninggal. Keluarga keturunan yang masih hidup di dunia. Proses penghakiman Allah akan berlaku sistem 3:1. Proses penghakiman Allah pada saat akhir zaman akan berlaku sistem 3:1. Dan aturannya itu adalah aturan kebaikan. Dalam pernyataan roh yang saya dapatkan, bahwa aturan kebaikan ini adalah yang paling utama. Jadi aturannya bukan karena kamu beragama ini, kamu beragama itu, atau karena kamu beragama Kristen, tidak. Aturannya itu adalah berdasarkan aturan kebaikan. Jadi seluruh dunia dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Bisa 3 bagian selamat dan 1 bagian binasa, atau sebaliknya 1 bagian selamat dan 3 binasa. Saya ulangi sekali lagi, bisa 3 bagian selamat dan 1 bagian binasa, atau sebaliknya 1 bagian selamat dan 3 bagian binasa, tergantung bagaimana pola dan cara hidup manusia itu. Pernyataan ini berlaku untuk manusia yang masih hidup. Jika penghakiman Allah itu sudah berlangsung, karena penghakiman untuk roh orang yang sudah meninggal itu berbeda. Karena pernyataan di sini adalah khusus untuk orang yang masih hidup. Penghakiman untuk orang yang meninggal itu adalah rahasia Tuhan, dan ada penjelasannya sendiri khusus tentang roh orang yang sudah meninggal. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat 7 tadi, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000. Ketiga suku ini adalah suku-suku, bagian dari suku-suku Israel, bagian dari 12 suku yang ada di Israel. Ketiga suku ini disebut untuk mewakili semua suku bangsa yang ada di dunia. Jadi bukan hanya orang Israel saja, suku dari Israel saja yang diselamatkan, namun semua suku bangsa yang ada di dunia. Jadi ketiga suku ini disebutkan sebagai wakil yang mewakili seluruh suku bangsa yang ada di dunia. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat 6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Maksud dari ayat ini adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa seluruh dunia, seluruh suku bangsa, seluruh manusia, seluruh pulau, seluruh keluarga keturunan dibagi menjadi 4 kotak. Dan di sini ada tertulis secupak gandum sedinar.
dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Itu maksudnya bahwa jika penghakiman akhir zaman itu terjadi, semua manusia tidak akan binasa. Jadi ada manusia yang selamat dan ada manusia yang tidak selamat kehidupannya. Pada saat malaikat maut diberikan kesempatan untuk melakukan tugasnya di akhir zaman, maka ia diberikan peringatan di dalam ayat ini. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Minyak dan anggur itu maksudnya adalah orang-orang yang sikap dan perbuatannya sehari-hari itu selalu berpegang teguh pada anjuran kebaikan. Bukan karena ia beragama Kristen atau beragama lain, tetapi karena ia selalu berpegang teguh pada anjuran kebaikan. Agama hanyalah sebuah tempat di mana manusia diajari untuk berbuat baik. Jadi di dalam pernyataan-pernyataan saya bukan seorang yang fanatik, karena saya mengakui semua agama itu baik dan benar di hadapan Allah. Karena yang jahat itu adalah sifat jahat manusia, bukan ajaran dari kitab-kitab suci. Jadi maksud dari ajaran-ajaran kitab suci itu adalah untuk membentuk sifat dan perilaku manusia itu untuk menjadi baik. Jika manusia itu belajar kitab suci dan perilakunya tidak baik, maka itu suatu kegagalan. Bahwa tujuan utama adanya kitab suci adalah untuk membentuk sifat dan sikap manusia itu untuk menjadi baik. Setiap agama punya penekanan-penekanan secara rohani tentang kelebihan-kelebihannya. Itu silahkan, karena itu kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Wahyu pasal 5 ayat 5 di sini dijelaskan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Maksudnya bahwa pada saat proses penghakiman, kita sebagai orang beriman harus tidak takut, karena Yesus Kristus yang dimaksud dalam ayat ini adalah singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud. Maksudnya itu adalah Yesus Kristus yang telah mati dan berkorban untuk manusia di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan manusia, serta menyelamatkan semua isi dunia ini. Jika pada saat kematian Yesus Kristus tidak terjadi, maka saat itulah terjadi kiamat, bahwa seluruh dunia akan dihancurkan karena sudah tidak didapati lagi kebaikan yang mampu mempertahankan keutuhan dunia. Jadi teman-teman, dunia ini bertahan, dunia ini kuat karena sifat dan sikap kebaikan manusia. Jika suatu waktu kebaikan manusia itu sudah berkurang dan kejahatan itu lebih, maka kegaiban Allah yang mempertahankan kekuatan dunia ini akan rapuh dan semuanya akan musnah. Sehingga pada saat kematian Yesus Kristus itulah Yesus menebus semuanya. Bukan hanya tentang dosa manusia yang ditebus, namun Yesus menebus seluruh isi dunia ini. Yesus menebus seluruh isi dunia ini. Semua manusia yang hidup pada saat peristiwa akhir zaman punya hak untuk selamat. Namun aturannya itu adalah aturan kebaikan
yang harus ia tanamkan di dalam sikap dan perilakunya setiap hari. Sekian teman-teman, kurang lebih itu pernyataan saya tentang 3 ayat kunci surga yang ada di dalam Alkitab. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini pun semakin berkembang dan saya pun bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat dan memberikan penyampaian-penyampaian lain yang berguna untuk kehidupan manusia saat ini dan di akan datang.